Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idham Ramadan dari Fakultas Pertanian dengan Prodi Kehutanan dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem silvikultur TPTJ atau tebang pilih tanam jalur yang ada di hutan alam. Nah, langsung saja kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu sejarah TPTJ. Nah, sebelumnya pelaksanaan sistem silvikultur TPTI dianggap belum mampu mengimbangi peningkatan laju kebutuhan kayu pertukangan maupun untuk bahan baku industri lainnya, karena terjadinya penurunan produksi kayu bulat, penurunan luas, dan kualitas hutan produksi, sehingga diperlukan upaya pembenahan yang nyata terhadap sistem pengelolaan hutan produksi di Indonesia yang dilakukan lebih intensif untuk meningkatkan produktivitas hutan alam produksi secara optimal dan lestari dengan melakukan keseimbangan dari aspek ekologi, ekonomi, sosial. Maka dari itu, munculnya sistem TPTJ diharapkan mampu menutupi kekurangan dari sistem TPTI itu sendiri. Sistem silvikultur TPTJ diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan nomor 435 KPTS 2 tahun 1997 dan SK Menhutbun dengan nomor 625 KPTS 2 pada tahun 1998 tentang sistem silvikultur tebang pilih dan tanam jalur dalam pengelolaan hutan produksi. Kemudian, pedoman pelaksanaan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau TPTJ diperbarui dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan nomor P96 BPHA pada tahun 2009. Selanjutnya yaitu apa itu TPTJ? Nah, sistem tebang pilih tanam jalur atau sistem TPTJ merupakan sistem silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya penanaman pengayaan pada areal bekas tebangan secara jalur yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu 25 meter antar jalur dan 5 meter dalam jalur tanam, tanpa memperhatikan cukup tidaknya anakan yang tersedia pada tegakan tinggal. Selanjutnya, apa tujuan TPTJ? Nah, tujuan dari tebang pilih tanam jalur sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan yang tidak seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panen yang lestari. Adapun sasaran dari TPTJ adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK dan KPHP. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam TPTJ. Yang pertama, sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang pilih. 3. Meningkatkan riap. Dan keempat, mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kelima, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman. Kemudian yang keenam yaitu penanaman jenis unggul lokal dan jalur. Selanjutnya yaitu pengertian dalam istilah TPTJ. Nah, yang pertama, pemanenan tebang pilih. Pemanenan tebang pilih adalah tebangan berdasarkan limit diameter tertentu pada jenis-jenis niagawi dengan tetap memperhatikan keanekaragaman hayati setempat. Yang kedua yaitu penanaman dalam jalur. Penanaman dalam jalur adalah kegiatan menanam dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh dengan jenis-jenis tanaman unggul setempat. Selanjutnya yang ketiga yaitu jalur antara. Nah, jalur antara adalah jalur tegakan tinggal yang dibina dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem silvikultur TPTJ.
Adapun untuk kelebihan dari sistem silvikultur TPTJ yaitu yang pertama dapat memperkaya keanekaragaman hayati pada ruang antar jalur. Yang kedua, pertumbuhan bibit tanaman bekas tebangan akan lebih optimal karena mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu memudahkan dalam sistem pengontrolan. Adapun kekurangan dari sistem silvikultur TPTJ yaitu yang pertama, kegiatan penyiapan lahan memerlukan biaya yang lebih besar. Kedua, penanaman jenis cenderung mudah terkena penyakit dan hama karena sejenis. Selanjutnya yaitu kebutuhan bibit mungkin akan lebih banyak. Selanjutnya, pedoman awal TPTJ. Pedoman awal TPTJ muncul dari SK Menteri Kehutanan dengan nomor 435 KPTS 2 tahun 1997 dan SK Menhutbun dengan nomor 625 KPTS 2 pada tahun 1998 dengan pedoman tebang pilih tanam jalur atau TPTJ adalah sistem silvikultur dengan tebang persiapan dengan menebang pohon pada areal LOA TPTI atau areal penebangan TPTI dan dilakukan dengan tebang pilih dengan limit diameter 40 cm diikuti dengan pembuatan jalur bersih dengan lebar jalur 3 meter dan lebar kotor 22 meter. Pada poros jalur bersih dilakukan penanaman jenis-jenis pohon komersial dengan jarak tanam yaitu 5 meter sehingga jarak tanam menjadi 5 x 25 meter. Kemudian untuk pengadaan bibit dapat berasal dari biji atau benih, biji dan cabutan anakan alam, serta dari stek, baik stek pucuk jenis-jenis pohon dari famili Dipterocarpaceae maupun stek sungkai atau Panorama canescens. Selanjutnya yaitu pedoman pelaksanaan sistem silvikultur TPTJ tahun 2009 hingga sampai saat ini. Adapun tahapan kegiatan yang pertama yaitu penetapan areal kerja atau PAK, kedua melakukan inventarisasi hutan, tiga pembukaan wilayah hutan atau PWH, dan yang keempat pengadaan bibit, kelima tebang naungan, keenam penyiapan dan pembuatan jalur tanam, dan ketujuh penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur. Yang kedelapan, pembebasan dan penjarangan. Yang kesembilan yaitu pemanenan. Dan yang 10 yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan dan tata waktu. Yang pertama yaitu penataan areal kerja atau PAK. Dengan prinsip menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKU PHHK. Kedua, dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Yang ketiga, dibentuk sebagai suatu bagian hutan khusus untuk regime TPTJ. Adapun perencanaannya yaitu yang pertama mempedomani RKU PHHK yang telah disahkan. Kedua, membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-petak kerja. Yang ketiga, sesuaikan jumlah blok dan peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Yang keempat yaitu sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan. Yang kelima, gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahun penebangan. Sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir. Yang keenam, membuat rencana tata batas blok dan peta kerja. Dan yang ketujuh yaitu membuat peta secara PAK dengan skala minimal 1:10.000. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja untuk penataan areal kerja PAK berdasarkan prinsip yang ada di atas. Selanjutnya yang kedua yaitu inventarisasi hutan. Adapun prinsipnya yaitu inventarisasi hutan pada blok RKT dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter lebih dari 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, dilakukan sebelum penyusunan usulan RK TUPHHK. Adapun perencanaannya yaitu yang pertama,
membuat jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil PAK. Kemudian yang kedua, membuat jalur ukur dalam peta searah, misalnya utara ke selatan. Yang ketiga yaitu siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil inventarisasi hutan. Yang keempat yaitu membuat peta rencana inventarisasi hutan dengan skala 1:5000. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu membuat prosedur operasi standar pos kerja untuk inventarisasi hutan berdasarkan prinsip di atas, dan sekaligus membuat peta kontur dan peta sebaran pohon skala 1:1000. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH dengan prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Untuk perencanaan sendiri yaitu yang pertama membuat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT. Kedua, buat rencana trace jalan, angkutan, dan jalan syarat berdasarkan peta kontur hasil inventarisasi hutan. Yang ketiga yaitu buat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu membuat prosedur operasi standar pos kerja untuk pembukaan wilayah hutan atau PWH berdasarkan prinsip yang ada di atas. Selanjutnya yang keempat yaitu pengadaan bibit. Adapun prinsip pengadaan bibit yang pertama yaitu menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat, dapat berasal dari biji ataupun cabutan atau stek atau kultur jaringan. Untuk perencanaannya yaitu yang pertama buat rencana persemaian seperti lokasi, sumber bibit, bangunan, dan sumber daya manusia dan peralatan. Yang kedua yaitu membuat rencana kebutuhan bibit. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja untuk pengadaan bibit berdasarkan prinsip yang ada di atas. Selanjutnya yang kelima yaitu tebang naungan. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama pembebasan dari naungan pohon dominan. Yang kedua secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga penebangan pohon diameter lebih dari 40 cm dan masuk ke dalam target RKT. Untuk perencanaannya sendiri yang pertama yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon dengan skala 1:1000. Yang kedua yaitu penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Untuk pelaksanaan sendiri yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja tebang naungan berdasarkan prinsip yang ada di atas. Yang kedua yaitu alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang sudah berlaku. Selanjutnya yang keenam yaitu penyiapan dan pembuatan jalur tanam. Adapun prinsipnya yang pertama yaitu membuat ruang tumbuh. Kedua, secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, penebangan dapat dilakukan pada semua pohon dalam jalur dan masuk ke dalam target RKT. Untuk perencanaannya yaitu yang pertama penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon dengan skala 1:1000. Yang kedua, membuat jalur tanam dengan jarak antar sumbu jalur lebih dari 20 meter dan jarak tanam dalam jalur lebih dari 5 meter. Yang ketiga yaitu membuat jalur tanam selebar 3 meter. Yang keempat, penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja untuk penyiapan dan pembuatan jalur tanam berdasarkan prinsip yang ada di atas. Kemudian yang kedua yaitu alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penanaman dan peliharaan tanaman jalur. Adapun prinsipnya yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pada blok RKT. Yang kedua, menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Untuk perencanaannya sendiri, yang pertama yaitu buat dan kelola tanaman dengan mengutamakan bibit jenis unggul lokal. Kedua yaitu buat peta rencana penanaman dalam jalur.
Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur berdasarkan prinsip yang ada di atas. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pembebasan dan penjarangan. Untuk prinsipnya yang pertama yaitu meningkatkan ria pohon binaan. Kedua, pohon binaan bisa berasal dari permukaan alam dan tanaman jalur. Untuk perencanaannya sendiri yang pertama yaitu menetapkan pohon terbaik dari permukaan alam, dianjurkan antara dan dari tanaman di jalur tanam sebagai pohon binaan di peta kerja. Yang kedua yaitu membebaskan pohon binaan dari tanaman penyaing. Ketiga yaitu membuat peta pohon binaan hasil pembebasan. Selanjutnya untuk pelaksanaannya yang pertama yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja pembebasan dan penjarangan berdasarkan prinsip yang di atas. Kemudian pembebasan pohon dapat menggunakan arborisida yang ramah lingkungan, khusus untuk pohon besar. Selanjutnya yang 9 yaitu pemanenan. Prinsip yang pertama yaitu pemanenan dengan tebang habis pada jalur tanaman dan tebang pilih pada jalur antara untuk pohon diameter lebih dari 40 cm. Yang kedua, memanen tidak boleh melebihi riap. Yang ketiga, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Untuk perencanaannya sendiri yaitu yang pertama, penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon binaan dengan skala 1:1000. Kedua yaitu penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT. Untuk pelaksanaan sendiri yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja pemanenan berdasarkan prinsip di atas. Kemudian untuk alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang ke-10 yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Adapun prinsipnya yang pertama yaitu pengendalian hama dan penyakit. Kemudian pelindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan. Yang kedua yaitu memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Untuk perencanaan sendiri yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Untuk pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan prinsip yang ada di atas.